Hai, halo, balik lagi sama gue Krida Sadika. Kali ini gue mau ngebahas tentang power of Find My iPhone atau secure dari Apple product. Jadi kejadiannya ini 2 hari lalu. Kebetulan gue lagi gak di rumah. Sore itu nyokap gue nelpon ngabarin kalau handphone bokap gue hilang beserta jaketnya. Jadi gue tanya kronologisnya adalah ketika bokap gue lagi main bola, jaket dan handphone ditaruh di pinggir lapangan. Setelah dia selesai main, dia ngedapetin kalau jaketnya nggak ada dan handphonenya pun ikutan nggak ada. Nanya sama orang-orang yang ada di lapangan, ternyata nggak ada satupun orang yang lihat lokasi terakhir jaket dan handphone bokap gue itu memang numpuk sama barang pemain-pemain yang lain. Akhirnya nyokap gue ngabarin untuk ngecek lokasi handphone menggunakan Find My iPhone. Kebetulan bokap gue pakai iPhone, jadi gue bisa detect gitu lokasi handphonenya ada di mana. Setelah matiin telepon, gue langsung cek. Ternyata handphone bokap gue ada di lokasi yang berbeda dari tempat dia main bola. Jadi dia main bolanya itu di daerah Jakarta Barat, kalau nggak salah daerah kota gitu. Terus handphonenya ini adanya di Jalan Aren 2, Gang Dukuh, Bintaro. Terus gue mikir kan, kayaknya ini impossible banget dalam waktu yang cuma setengah sampai 1 jam handphonenya tuh udah berjarak lumayan jauh dari lokasi terakhir bokap gue megang handphone itu gitu kan. Karena dia main bola, gue langsung mikir kan, ini kayaknya yang ambil mungkin temennya juga atau orang-orang yang ada di sekitar lapangan gitu kan. Gue ngambil kesimpulan seperti itu karena nggak mungkin ada yang tahu kalau di dalam jaket itu ada handphone kalau memang nggak ada dari mereka yang lihat bokap gue naruh handphone yang biasanya di tas. Nggak tahu kenapa katanya hari itu dia pengen naruh di jaket. Akhirnya gue telepon nyokap gue lagi, gue ngabarin nyokap gue bilang tolong tanya Aba itu panggilan buat bokap, tolong tanya Aba siapa aja temennya yang rumahnya di daerah Bintaro. Terus emang kenapa, nyokap gue nanya. Gue bilang karena lokasi handphone saat ini ada di Bintaro. Akhirnya nyokap gue ngasih tau bokap gue inget-inget. Terus karena bokap gue juga dia kayak pemain cabutan gitu, jadi bokap gue kan memang pemain bola, dia kayak nggak kenal gitu satu sama lain karena bokap gue cabutan buat ngebela tim itulah gitu. Akhirnya ditanyalah sama yang mengkoordinasi tim mereka. Ternyata yang mengkoordinasi tim mereka mengabarkan bahwa ternyata di situ ada 2 orang dari pemain yang tinggal di lokasi yang gue maksud. Wah, itu udah makin tegang kan, Terus gue mikir, gue nanya lagi sama nyokap gue, coba pastiin lagi namanya siapa orang yang tinggal di daerah situ. Gue pengen kayak ngasih message gitu ke orang itu kalau gue tahu lokasi mereka, gue tahu tempat tinggal mereka, dan gue tahu kondisi handphone ada di mana gitu. Jadi kalau di iPhone itu atau di Apple produk itu, ini yang gue suka sih, jadi kayak secure banget gitu loh. Data lo aman, udah pasti data lo aman. Dan yang kedua, nggak sembarang orang bisa langsung menggunakan handphone lo ketika mereka menemukan handphone di jalan atau memang mereka berniat untuk mencuri gitu loh. Akhirnya nyokap gue ngabarin, akhirnya gue minta nyokap gue sampein ke orang yang bertanggung jawab atas tim mereka untuk mencari tahu siapa yang tinggal di daerah yang gue lihat dari Find My iPhone. Akhirnya setelah sekian 1 atau 2 jam nyokap gue udah mulai, Kak ternyata handphone udah dimatiin nih. Gue udah gak bisa ngecek lagi. Bodohnya orang ini gak langsung di-erase, bodohnya pencuri ini nggak langsung di-erase handphonenya. Jadi ketika handphone curian itu dimatiin atau di turn off melalui power, dia akan ninggalin last location yang terhubung oleh internet. Jadi last location yang masih di tempat tersebut, masih di daerah tersebut, masih di rumah tersebut. Akhirnya nyokap gue bilang, ngabarin gue lagi, kayak gimana kalau kita
samperin aja ke rumahnya. Gue bilang ini sebenarnya agak susah buat nyari tahu, sementara bokap gue nih si Aba ini nggak tahu di daerah tersebut siapa aja yang tinggal gitu loh, kayak cuma kenal si Hello doang gitu loh, nggak kenal deket. Karena yang paling bokap gue deketnya sama yang mengkoordinasi mereka untuk main bola gitu. Terus akhirnya udah mulai memanas sampai nyokap gue lagi, kita laporan polisi nih, udah mulai akurat kok yang gue kasih. Karena di Find My Phone itu kan kita bisa lihat lokasi handphone kita, detailnya ada di mana, itu kita bisa koneksiin ke satelit. Bener-bener kelihatan kayak atap rumahnya di mana, ada gangnya atau enggak, itu bener-bener clear dan itu bener-bener jelas. Hebat banget sih, hebat banget. Akhirnya gue capture, gue kirim lagi nyokap gue karena gue lagi nggak di rumah. Gue kirim lagi nyokap gue, coba ini kirim ke orang yang mengkoordinasi klub bokap gue ini gitu kan, buat dicari tahu yang tinggal di daerah tersebut itu siapa. Akhirnya usut punya usut, setelah sekian jam bingung, dan gue sempat mikir aduh berarti gue harus mikirin buat beliin handphone baru. Ya udah akhirnya jadi ada kayak orang yang dituain gitulah di klubnya mereka gitu. Mereka ada mencurigakan satu orang yang memang kebetulan ketika bokap gue lagi main bola, orang tersebut tersangkanya ini megang jaket bokap gue. Jadi ada salah satu yang pemain yang lihat, dan tersangka ini nanya ke pemain tersebut, nanya kalau ini tuh jaket siapa, karena mungkin pas diangkat jaketnya kayak agak berat, kayak isi dompet atau handphone gitu kan. Terus akhirnya pemain tersebut bilang kalau jaket tersebut punya bokap gue. Udah yakin banget nih sama si tersangka, orang yang mengkoordinasi klub bokap gue main bola ini mencoba untuk datang ke rumah orang yang mungkin sudah dicurigakan, datang untuk menanyakan perihal tentang kebenaran yang sebenarnya gitu lah, apakah benar dia yang ngambil atau dia kebawa atau apa, kita nggak mau sujon dulu gitu kan. Datanglah. Jadi bokap gue ditahan untuk nggak ikut ke sana karena takut kecot gitu kan, takut malah jadi ribut atau apa. Bokap gue memang agak sensian nih kalau untuk masalah kayak gitu. Sampai akhirnya dikabarin sama orang tersebut kalau handphonenya ada. Handphonenya di rumah orang yang dicurigakan itu, orang yang nanyain ke pemain lain kalau handphonenya itu jaketnya itu punya siapa. Terus gue nanya dong kronologinya seperti apa sampai akhirnya orang itu ngaku. Jadi sang pengurus ini datanglah ke rumah tersangka. Awal cerita ketika mereka bertemu, pelaku sama sekali tidak mengaku kalau dia mengambil atau membawa jaket bokap gue yang berisikan handphone. Ngotot. Jadi lo semua pada nyalahin gue gitu. Gue gak ngambil, sumpah demi Allah, apalah segala macam dikeluarin gitu kan. Terus orang ini udah nyolot gitu kan, udah nyolot gitu. Si pengurus cuma bilang gue di sini sebagai penengah, lu temen, bokap gue juga katanya temen gitu kan. Si Banyu ini temen, Banyu ini bokap gue, Banyu ini temen. Gue cuma pengen nengahin aja biar nggak jadi panjang masalahnya kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena sebenarnya bukti yang diberikan ini udah cukup autentik, udah cukup jelas. Handphone ini ada di rumah dia, handphone ini ada di lokasi yang jelas-jelas ini rumahnya dia, tapi dia nggak mau ngaku. Sampai akhirnya pengurusnya bilang, ya udah kalau emang lo nggak mau ngaku, jangan salahin nanti kalau dari pihak bokap gue ini bawa pihak yang berwajib datang ke rumah dia untuk nyomot atau apalah gitu kan. Sampai akhirnya dia tetap ngotot, itu bukan gue nggak tahu apalah segala macam. Akhirnya dia bilang, yaudah coba deh tunggu dulu gitu, gue lihat di rumah. Akhirnya dia datang, dia pergi, dia ke rumah, dia balik lagi ke pengurus itu. Ini bokap gue nggak ada, jadi bokap gue nggak dikasih ketemu sama si pelaku karena berbagai alasan lah, takut jadi keributan atau apa. Dia datang lagi di rumah, ikut cucuk, dia datang lagi, dia bawa handphone. Dia bawa handphone bokap gue, terus dia bilang ini bukan handphonenya gitu. Terus si pengurusnya bilang, ya mana gue tahu, ini bukan handphone yang lo ambil dari jaketnya Banyu gitu kan. Banyu itu bokap gue. Terus ya ini, dia bilang gitu.
Terus yaudah nih balikin gitu. Gue nggak tahu dia say sorry atau enggak, gue nggak tahu. Terus si pengurus ini sempet nanya jaketnya kemana. Terus jaketnya dibuang dengan alasan katanya takut ketahuan atau apalah gitu. Finally akhirnya ketemu, diambil sama temannya sendiri. Terus hebatnya iPhone, jadi ketika hilang itu gua turn on the sound gitu. Jadi kayak gua ngebunyiin suara terus di handphone itu buat nandain kalau handphone itu sebenarnya bukan handphone yang lagi megang gitu. Handphonenya tetap bunyi karena sebenarnya kayak secure. Ini nih handphone curian gitu loh. Terus hebatnya iPhone, gue bisa kirim teks gitu lewat Find My iPhone. Gue kirim teks kalau gue udah tahu lokasinya, gue tahu rumahnya, gue minta dia balikin, gue tinggalin nomor telepon gue di situ. Jadi ketika handphone itu dibalikin sama bokap gue telepon bokap gue melalui temennya, gue bilang handphonenya jangan diapa-apain karena udah gue blok dan gak bisa digunain. Keren banget. Find My iPhone ini nyata, ini real. Gue juga wow, thank you iPhone, thank you iCloud, thank you Find My iPhone. Kalau nggak ada Find My iPhone mungkin hancur sih. Kalau bokap gue pakai selain iPhone, selain Apple, kayaknya gone, kayaknya udah bener hilang. Wah, keren banget, keren. Buat kalian para pengguna Apple produk, jangan lupa masukin iCloud karena itu bener-bener secure dari segala secure yang ada di device. Jadi ketika handphone lo hilang, handphone lo jatuh atau apapun, itu nggak bakal bisa digunain oleh siapapun selain orang yang mengetahui passcode jika lo kalian pakai passcode, atau orang yang mengetahui password dan email iCloud kalian. Thank you Apple, handphone bokap gue nggak jadi hilang dan gue nggak jadi ngeluarin uang lebih untuk ngebeliin handphone baru untuk dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka jangan lupa tombol like-nya, jangan lupa di subscribe. Thank you for watching. See you in the next video.